Satu bulan yang lalu, tepat pada tanggal 31 Maret tahun 2025, kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah hari dengan momen yang sangat berbahagia untuk kita semua. Pada hari itu, banyak sanak saudara, keluarga yang berada di luar daerah, luar pulau, bahkan luar negara yang datang ke kampung halamannya untuk saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan, Rioyo, atau hari raya, hari besar untuk kita semua. Maka dari itu, Hari Raya Idul Fitri identik dengan makanan-makanan yang lezat, baik itu yang manis maupun yang asin. Namun, ada beberapa komponen yang menghantui kita dari resiko yang dapat mengancam kesehatan kita. Maka dari itu akan kita bahas tema tersebut pada TED Talks yang berjudul Lebaran Sehat dengan Waspada Menu yang kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk penonton semua yang ada di luar sana. Saya Yoga Fatan Jagatraya, mahasiswa Teknik Industri angkatan tahun 2022. Pada Hari Raya Idul Fitri banyak sekali makanan lezat yang sangat tempting, yang sangat menarik untuk kita makan, baik dari yang asin maupun yang manis. Yang asin nih, banyak pilihan, banyak variasi yang kita makan, mulai dari opor, sambal goreng, hingga rendang. Untuk yang manis, banyak juga variasi makanan manis yang ada, yang cocok untuk momentum Hari Raya Idul Fitri yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya sendiri paling suka dengan kue kering bernama nastar. Nastar merupakan kue dengan adonan yang tengahnya berisi selai nanas. Selain nastar, ada juga kue kering yang lainnya seperti kastengel, putri salju, brownies, dan masih banyak lagi. Namun, daripada makanan-makanan yang identik dengan Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa komponen yang wajib kita bahas, yang wajib kita hindari untuk menjaga kesehatan kita. 3 komponen tersebut ada gula, lemak atau minyak, dan juga garam. Ketiga komponen ini merupakan 3 komponen yang paling berisiko untuk menyebabkan penyakit untuk tubuh kita. Dari gula sendiri, kita bisa temukan di kue kering yang berbahan dasar gula atau pemanis. Gula dapat menyebabkan banyak penyakit yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian ada lemak. Lemak sendiri terbagi jadi 2, yaitu lemak baik atau tak jenuh dan juga lemak jenuh. Lemak baik merupakan lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita karena dia mengandung banyak vitamin, banyak komponen-komponen penting untuk tubuh kita. Lemak tak jenuh atau lemak baik itu bisa ditemukan di alpukat, kacang-kacangan, bahkan ikan-ikan. Yang wajib kita hindari atau waspadai itu adalah lemak jahat atau lemak jenuh. Lemak jenuh sering kali ditemukan di makanan-makanan baik saat lebaran maupun saat di luar lebaran. Begitu pula juga dengan garam. Contohnya nih, kita ambil contoh opor dan juga rendang. Opor dan rendang memiliki kesamaan bahan baku, salah satunya yaitu santan. Santan walaupun berasal dari kelapa yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, itu apabila kita masak akan menghasilkan minyak. Minyak tersebut apabila kita konsumsi secara berlebihan itu dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Di luar bahan baku santan tadi, pada opor kita bisa temukan daging ayam dan pada rendang kita bisa temukan daging sapi. Pada kedua daging ini itu mengandung kadar lemak yang tidak rendah. Apabila kita satukan dengan santan, itu akan menjadi makanan yang gurih, enak. Namun itu juga berbahaya karena memiliki kadar lemak yang sangat tinggi dan juga kadar minyak yang sangat tinggi. Gula. Menurut WHO atau World Health Organization, kadar gula yang aman untuk kita konsumsi per harinya itu 9 sendok teh per hari untuk pria dan 6 sendok teh per hari untuk wanita.
Sedangkan pada Kementerian Kesehatan Indonesia ditetapkan batas aman perharinya untuk dikonsumsi itu adalah 50 gram atau kisaran 5-9 sendok teh. Faktanya, warga Indonesia mengkonsumsi tiap harinya itu 15 sendok teh gula, hampir 3 kali dari batas aman yang ditetapkan oleh Kemenkes. Gula apabila dikonsumsi sangat berlebihan itu dapat meningkatkan resiko diabetes, dan diabetes mellitus merupakan penyakit dengan urutan ketiga dari penyebab kematian di Indonesia. Sangat mengerikan. Kemudian untuk garam sendiri, dari Kementerian Kesehatan Indonesia ditetapkan batas aman perharinya untuk dikonsumsi itu adalah sebesar 2000 mg natrium atau 5 gram sendok, atau mudahnya itu 1 sendok teh perharinya. Dan faktanya 53,5% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi garam lebih dari 2000 mg perharinya ini ya. Dan 34,1% penduduk dewasa Indonesia menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa disebabkan oleh konsumsi garam yang berlebihan. Kemudian ada lemak. Lemak tadi yang sudah saya jelaskan itu terbagi jadi dua. Ada lemak jenuh atau lemak tak baik, dan juga lemak baik atau lemak tak jenuh. Yang perlu kita waspadai di sini adalah lemak tak baik atau lemak jenuh. Batasan aman untuk dikonsumsi menurut Kementerian Kesehatan itu adalah sebesar 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng. Dan lemak itu merupakan faktor utama, penyebab utama penyakit stroke, penyakit jantung, kolesterol, dan masih banyak lagi. Penyakit jantung dan apalagi penyakit jantung koroner itu pernah menempati peringkat 1 penyebab kematian di Indonesia. Dan konsumsi yang tinggi lemak jenuh atau lemak jahat seperti gorengan, santan, margarin itu berkaitan dengan peningkatan kasus jantung koroner. Konsumsi lemak yang tinggi juga berdampak negatif untuk tubuh kita dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita harus menerapkan solusi atau apa yang bisa kita terapkan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, apalagi setelah momen Lebaran kemarin. Salah satunya kita bisa terapkan pola makan. Pola makan kita bisa mengatur diet kita atau mengawasi konsumsi yang perlu diwaspadai. Di sini ada rumus sederhana untuk mengawasi konsumsi yang perlu kita batasi, yaitu ada G4, G1, dan L5. Apa itu G4, G1, dan L5? G4 merupakan batasan gula tiap hari yang aman kita konsumsi, yaitu 4 sendok teh. G1 merupakan konsumsi garam yang patut kita waspadai, yaitu perharinya kita 1 sendok teh saja. Dan L5 itu merupakan batasan lemak yang kita konsumsi perharinya, yaitu 5 sendok teh. Selain menjaga pola makan, kita juga bisa melakukan pola hidup seperti melakukan aktivitas-aktivitas olahraga untuk mudahnya membakar penjahat yang ada di tubuh kita. Olahraga yang bisa dilakukan bisa mulai dari hobi-hobi yang suka kita lakukan dan kita rutinkan, seperti renang, bermain basket, volley, futsal, jogging, dan masih banyak lagi. Dengan olahraga kita bisa menjaga tubuh kita supaya lebih sehat dan tetap sehat. Selain itu, apabila mengalami keluhan-keluhan, kita bisa melakukan medical check-up secara berkala, atau paling tidak saat mengalami keluhan saja. Dengan hasil medical check-up yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kondisi tubuh kita. Ada apa sih dengan tubuh kita? Seperti tingkat gula darah di tubuh kita, kolesterol,
dan juga tekanan darah kita. Dari hasil-hasil medical check-up tersebut, kita bisa menganalisis dan menentukan mana yang perlu diwaspadai, mana yang harus dikurangi, dan apa yang harus kita lakukan, seperti aktivitas tadi, jogging tadi, olahraga tadi. Selain itu, kita bisa mengimbangi dengan meminum air secukup dari individu kita masing-masing. Umumnya itu sekitar 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya. Dengan begitu, kita bisa menjaga tubuh kita supaya sehat dan juga menikmati lebaran dengan bahagia tapi tetap sehat. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.